Silakan Dr. Amin. Saya ingin mengapresiasi Bu Pudentia yang menurut saya keren tadi, presensinya keren karena melihat bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi di atas panggung itu tidak bisa dilepas dari konteks di sekitarnya. Terutama dalam hal ini, dalam buku ini benar-benar fokus pada bagaimana ideologi politik rezim itu berpengaruh. Bagaimana seni sebagai bagian dari revolusi membuat begitu banyak tarian-tarian kerja, nyanyian-nyanyian kerja itu lahir di Orde Lama. Bagaimana pengaruh Istana Jawa itu menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Dan kemudian bagaimana sesungguhnya kita sudah masuk di awal-awal tahun 2000, di akhir abad 20, sesungguhnya kita sudah mulai menganggap bahwa ekonomi kreatif itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu sebenarnya saya hanya menegaskan saja bahwa apa yang saya prediksikan di buku itu pada 8 tahun yang lalu, bahwa ekonomi kreatif akan menjadi ideologi kebijakan kebudayaan baru di zaman reformasi, ternyata memang benar-benar terjadi. Dan saya ada di pusaran ideologi ekonomi kreatif itu dengan jabatan saya saat ini, Pak Chandra. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Dr. Amin atas tambahannya dan mengapresiasi tanggapan ataupun wawasan dari para narasumber ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masih ada waktu dan sepertinya jadwalnya sangat baik kita laksanakan ini on time. Kita masih ada waktu 20-25 menit untuk Q&A atau tanya jawab. Sepertinya saya cek di chat room ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Kalau boleh saya sampaikan ya kepada teman-teman dan mungkin dijawab kepada yang ditanya. Di sini ada Pak Ilham Jaya. Ya, kalau saya tidak salah baca. Izin moderator, apa yang menjadi indikator musik itu dikatakan lahir karena memperoleh pengaruh dari politik? Apakah musik lahir satu-satunya karena aspek politik atau ada yang lain seperti aspek budaya dan lain-lain, atau orang awam? Bisanya cukup menantang ini untuk dijawab. Tidak disebutkan kepada siapa, yang jelas jangan saya yang menjawab karena saya tidak mampu mungkin. Mungkin kita kembalikan kepada Dr. Amin. Pak Amin bisa memberikan tanggapan, silakan. Apakah hanya politik yang aspek politik mempengaruhi perkembangan musik atau ada hal-hal yang lainnya gitu? Kira-kira begitu inti pertanyaannya. Oke. Apa indikator ya pertanyaannya ya? Ya, apakah hanya politik satu-satunya yang mempengaruhi? Ya, silakan. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi. Ekonomi juga mempengaruhi biasanya perubahan musik. Tetapi memang buku ini sangat fokus pada ideologi politiknya. Apa indikator pengaruh itu? Kita mengkaji struktur. Jadi strukturnya yang dirubah, yang diteliti. Itulah yang membedakan antara etnomusikologi. Di sini memang ilmu etnomusikologi menjadi penting. Etnomusikologi itu sebagai sebuah kajian tradisi lisan, dia menggunakan dua tools. Tools pertama adalah musikologi. Jadi musikologi itu menganalisa struktur. Jadi struktur musiknya itu diteliti, misalnya dari melodinya, mulai ritmenya, kemudian struktur musiknya. Misalnya pada zaman Kakulanuada itu sesungguhnya dia adalah yang disebut dengan tema dan variasi kalau dalam etnomusikologi atau dalam musikologi. Ada melodi yang menjadi tema kemudian diulang 2 kali. Itu yang terjadi di zaman Kakulanuada sebelum kemudian lahir karya-karya Kakula yang akibat dari kesenian sebagai revolusi. Kalau kita membongkar karya-karya yang lahir ketika ada ideologi di Orde Lama, lahir karya-karya yang menjadi, kalau bahasanya Pak Chandra, adalah song form. Jadi ada intro, dia berubah Pak Chandra. Jadi yang mulanya tema dan variasi berubah menjadi ada intro, ada verse, ada chorus. Nah itu berubah, strukturnya berubah. Dan kalau kita melihat syairnya, nampak sekali ajakan-ajakan bekerja. Rakyat yang bekerja. Telah datang panen padi. Mari kita menanam, mari kita memetik padi untuk kita bagi bersama kepada semua orang. Jadi
pengaruh politik itu nampak pada struktur musik itu, struktur tradisi itu. Struktur dapat dilihat juga dari performance-nya, penampilannya. Tadi saya mencontohkan bagaimana kemudian titik pengaruh Orde Baru dengan estetika Istana Jawa itu nampak ketika Kakula yang awalnya berduduk di kursi, ibu saya memainkannya dengan duduk di kursi, kemudian berubah menjadi duduk di lantai. Itu indikator-indikator yang interpretatif. Jadi dalam hal ini peneliti memang menafsirkan struktur. Dia melihat struktur. Kenapa dia duduk di lantai? Jadi tadi yang Bu Pudentia mengatakan mencari sebab apa sebenarnya, bahasanya Pak Chandra itu dagingnya, mencari dagingnya. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian apa pertanyaan selanjutnya, apakah hanya politik saja yang mempengaruhi perubahan musik? Saya kira tidak. Ekonomi juga bisa, teknologi juga bisa. Saat ini kita dipertontonkan bagaimana digitalisasi mempengaruhi bisnis musik. Saya barusan 2 jam yang sebelum kesini diwawancarai TV Berita 1 dan saya mengatakan bahwa digitalisasi adalah masa depan musik Indonesia. We have to use with it. Jadi kita harus terbiasa dengan digitalisasi. Jadi bukan cuma politik, teknologi juga. Kemudian ekonomi, bagaimana kemudian struktur ekonomi juga akan berpengaruh pada musik. Nah, cuman saja dalam hal ini saya hanya bicara ideologi politik, Pak Chandra. Nanti kita harapkan ada sebuah tulisan ilmiah yang melihat bagaimana digitalisasi, bagaimana teknologi itu berpengaruh pada perubahan musik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak Sandoko. Covernya sangat selain artistik, tetapi kemudian kalau kita memaknainya secara dalam, inilah dinamika gender yang terjadi dalam budaya gong di Indonesia Timur. Yang awalnya itu adalah budaya gong, the symbol of motherhood, ketika dimainkan oleh laki-laki dia berubah menjadi the symbol of nationhood. Itulah akibat dari ideologi politik. Tetapi apakah saya bercerita tentang benar dan salah? No, saya tidak cerita tentang benar dan salah, tetapi mengungkapkan fenomena dan kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan interpretasi dari peneliti. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Dr. Amin, sangat valid sekali tanggapannya karena memang hak musik dengan politik ya. Tentunya musik itu pengaruhnya banyak sekali ya dan topiknya memang tidak terbatas musik itu politik, ada yang bilang musik itu terapi, ada yang musik itu alat bahasa universal. Banyak sekali aspek-aspek musik itu ya. Tapi kali ini buku ini membahas musik itu politik dari segi ideologi politik. Jadi sangat valid tanggapan dari Dr. Amin. Bu Pudensia, seperti pertanyaan buat Ibu ini, Dr. Hari Handika, Bandar Lampung sudah hadir ini. Pertanyaan tujuh kepada Ibu Pudensia MPSS. Begini Bu, selamat sore, izin bertanya Ibu. Ya, Ibu kan nggak dipungkiri lagi ada sebagian fenomena sikap anti politik seniman. Dan ada pula fenomena politikus yang hanya menganggap seni sebagai alat tunggangan kepentingan politik saja, sehingga membuat para seniman itu mengalami trauma politis dari kenyataan kehidupan politik yang korup. Menurut Ibu, bagaimana cara mengubah pandangan ini kalau seni dan politik ini bisa bersinkronisasi? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat bisa menjebak dan juga bisa menantang kita semua. Silakan Ibu Pudensia, bebas memberikan tanggapan. Iya. Pertanyaan yang yang tidak mudah juga jawab ini. Secara diplomatis yang benar apa secara pertama begini, bagaimana kita mengartikan politik itu gitu ya. Nah, seringkali kan di dalam pembicaraan sehari-hari untuk orang yang bukan partisipan partai atau apa, pasti mengatakan politik itu pasti dengan artian negatif gitu. Artinya bahwa kalau orang sebagian besar ya, jadi kalau orang berbicara mengenai politik ya sudah
di tempat negatif atau di tempat sesuatu yang bukan menjadi bagian dari diri kita gitu. Tapi satu dunia yang lian gitu ya, dunia yang memang beda. Sehingga sering ungkapannya kan keluarnya sebagai ya itu kan politik, ya itulah orang politik. Sedangkan orang politik sendiri sering mengatakan bahwa ya kalian yang baik-baik itu nggak mau berpolitik, akhirnya yang jelek-jelek yang masuk gitu. Jadi jangan hanya menuduh kami yang di dewan, kami yang para politisi ini dianggap buruk gitu, sementara kalian hanya menuding dan kemudian seakan-akan lepas tangan gitu kan. Jadi kalau memang mau memperbaiki, mari masuk gitu politik. Nah, jadi ini seakan-akan ada dikotomi. Jadi kalau orang kalau orang itu tidak berpolitik itu artinya ya sudah itu bersih dari segala macam, sedangkan yang berpolitik itu ada. Jadi satu dikotomi yang hitam putih gitu. Padahal bukan demikian gitu. Nah, apalagi dalam bidang seni ya, terutama kalau masuk ke dalam tradisi lisan gitu. Orang berpikir tradisi lisan itu bebas nilai. Siapa yang bilang gitu kan? Dalam pengertian bahwa dia memang bebas, dia merupakan satu ekspresi dari penutur, dia ekspresi dari pemilik, betul. Tetapi apakah betul dia lepas dari persoalan-persoalan politik? Lepas dari persoalan dalam pengertian tidak berarti dia masuk ke organisasi politik tertentu, dia menjadi anggota dewan atau apa, bukan ya, tetapi bahwa hal-hal yang ada di dalam dunia politik mau tidak mau pasti berpengaruh kepada seni tradisi itu. Itu kalau mau ditarik ke sana, mau dilihat sebetulnya ya semua berkaitan gitu. Hanya saja tadi sekali lagi politik dalam pengertian yang seperti apa. Ini yang artinya dalam artian luas. Jadi bukan dalam artian politik itu adalah orang politisi masuk mau menjadi ini, menjadi itu, mau merebut kekuasaan atau menjadi anggota dewan, menjadi senator gitu ya. Bukan itu, tetapi politik di dalam pengertian kalau dia berpikir bagaimana karya saya dimengerti orang, bagaimana penonton datang, dia pasang misalnya di daerah Dabolingga ya, di Bosingkep itu seni tradisi sampai 5-6 tahun yang lalu kalau mau pertunjukan tuh dia keliling pakai mobil kap terbuka, halo gitu, terus dia berbicara gitu keliling kota gitu ya. Kemudian waktu dipentaskan malam-malam tuh bawa obor orang gitu, bawa obor untuk ini kan suasana yang luar biasa. Hanya saja artinya dia juga mencari cara bagaimana dia masih bisa berbicara pada orang banyak, orang banyak itu masih melihat dia. Apakah ini bukan politik? Kan politik sebetulnya. Tapi tadi bukan dalam artian yang orang sampaikan. Oh ini kalau dibayar oleh partai politik tertentu, pentasnya dibiayai, kemudian orang katakan, nah dia tuh berpolitik, kami tidak. Sebenarnya ini kita terjebak sendiri oleh istilah itu. Hanya saja kembali kepada hakikatnya gitu, hakikat dari tradisi itu, hakikat dari rohnya yang mau disampaikan itu saja. Itulah yang tidak boleh jadi dilacurkan gitu ya, atau dikorbankan untuk kepentingan di luar itu. Itu saya kira, Sandra, sementara. Mudah-mudahan cukup penjelasannya. Terima kasih Dr. Prudensia yang sudah menjawab secara elegan menurut hemat saya, karena memang politik itu berspektrum ya Bu ya, sangat berspektrum antara dua sisi yang ekstrim. Jadi ya tergantung isi hati kita, suasana hati kita mau menganggap politik itu apa Bu ya. Jadi susah untuk kita pinpoint untuk satu segi saja. Terima kasih Bu Prudensia. Pak Amin, berikutnya ada dua pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, saya padukan ini dua pertanyaan dari Pak Ridwan dan Pak Henry. Yang satu menanyakan apakah politik itu sebagai alat perlawanan. Tapi yang satu menanyakan politik musik sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Nah, ini kan luar biasa. Ini dua pertanyaan yang saling bertanya. Satu ingin mempertahankan kekuasaan musik politik itu, dan satu melawan imperialisme. Silakan Pak Amin, bisa lolos dari lubang jarum apa tidak ini?
Apakah musik bisa apakah musik bisa dijadikan simbol perlawanan? Kira-kira gitu ya. Musik menjadi simbol perlawanan, tapi musik juga sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Nah, ini gimana? Musik mempertahankan kekuasaan ya. Musik sebagai simbol perlawanan dulu. Hari ini kita memperingati Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional ditandai dengan hari lahirnya Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Saya menonton film itu. Dan menyaksikan adegan di mana bait tertentu itu tidak dimainkan dengan vokal, tetapi dimainkan dengan biola. Syairnya tidak ada, tetapi biolanya ada. Itu menurut saya adalah ideologi. Itu adalah perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap kekuasaan. Kekuasaan kolonial pada saat itu. Jadi musik dalam hal ini adalah merupakan sebuah simbol perlawanan terhadap politik, terhadap kekuasaan zaman kolonial pada saat itu. Mungkin kita perlu untuk menyamakan persepsi dulu politik yang dimaksud itu apa. Buat saya politik itu adalah kekuasaan. Setiap kekuasaan mempunyai ideologi masing-masing. Dan ideologi masing-masing itu berpengaruh di ideologi, dalam hal ini kita bicara ideologi kebijakan, ideologi politik kebudayaan, itu akan berpengaruh pada musik. Nah, justru yang dilakukan oleh Wage Rudolf Supratman, yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini, adalah musik sebagai perlawanan. Lagu Bento yang dibuat oleh Iwan Fals itu adalah lagu protes, lagu perlawanan. Lagunya Slank yang mengkritik orang-orang DPR itu adalah lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu perlawanan. Lagu perlawanan terhadap justru adalah pemilik politik, pemilik kekuasaan. Itu yang bisa saya jawab. Yang kedua adalah musik untuk mempertahankan kekuasaan. Iya. Kita menggunakan musik-musik misalnya Indonesia Raya, itu adalah simbol-simbol musik-musik perjuangan, itu adalah simbol-simbol kita bagaimana kita mau mempertahankan konsep nasionalisme, konsep negara yang kita cintai ini. Jadi memang benar musik digunakan untuk juga mempertahankan kekuasaan. Dan itulah sebabnya menurut saya musik itu politik. Mungkin supaya lebih jelas lagi, mohon dibaca bukunya supaya lebih lengkap. Ya, saya setuju sekali tadi Pak Amin mengatakan politik itulah kekuasaan. Ya, saya ingat bukunya Profesor Miriam Budiarjo, Ilmu Politik, yang saya dapat walaupun saya Fakultas Ekonomi, tapi dalam semester pertama kami diajarkan juga ilmu politik. Beliau menekankan di situ politik adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan itu apakah mempertahankan atau merebut kekuasaan? Nah, itu adalah cerita yang tidak pernah habis. Terima kasih, Dr. Amin. Ini berikutnya ada, sepertinya kita nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu juga terbatas. Tapi ini ada satu lebih tanggapan ya dari Dr. Dominika yang mengatakan bahwa musik sebagai diplomasi budaya, ya. Dan musik itu sarana pemersatu, indikator peradaban, dan menanyakan pelajaran apa yang diambil dari hal tersebut dalam buku ini. Saya rasa mungkin pertanyaan ini muncul sebelum adanya presentasi dari Dr. Amin ya. Jadi saya hanya menyebut saja ada tanggapan demikian. Terima kasih Dr. Dominika. Saya coba cari pertanyaannya. Saya scroll ke bawah. Tapi begini aja, kalau misalnya sekarang 5 menit terakhir saya buka kesempatan buat teman-teman secara live untuk menanyakan, raise hand, karena mungkin kita juga harus adil kepada mereka yang ingin berbicara di sini. Silakan Ibu Bapak di unmute dan langsung saja siapa cepat kita berikan mikrofon. Silakan. Monggo. Banyak teman-teman saya di sini, ada Ibu Marusha Nainggolan, ada Mas Agus, ada Mbak Nungki. Ayo, ini kesempatannya. Tinggal 5 menit, tinggal 4 menit. Ayo, silakan. Ini rame Pak Amin. Wah, bukunya ini mengundang banyak peserta Zoom ini Pak Amin. Ini dijamin laris bukunya ini Pak Amin. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi. Mungkin raise hand beneran kayak begini baru ntar kita buka.
Kalau ada yang mau. Aku boleh dong. Sebab Mbak Manusia Nainggolan, apa kabar Manusia? Senang sekali baik. saya ketemu. Silakan Manusia langsung aja, waktu singkat. Ya. Salam musik Indonesia ya, dan Salam sehat musik. semuanya. Saya pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Dr. Amin, memberi wawasan ke kita, dan juga paling tidak bagaimana sih tradisi kita juga bisa membangkitkan semangat ya dalam hal yang tadi disebutkan. Saya cuma mau mention aja soal tadi mempertahankan nasionalisme. Barangkali karena gender juga, barangkali lagu Ibu Gita Kartini juga gimana menurut Pak Dr. Amin, dia juga kan merepresentasikan perjuangan perempuan dalam konteks yang berbeda melalui edukasi. Itu gimana? Kurang ya? Kedengeran? Sorry, gimana? Ini lagu sorry, bisa gini, kan tadi diulang, ada Pak moderator? Pertanyaan dari yang sebelumnya. Bisa diulang? Ada pertanyaan dari sebelumnya, mempertahankan dan juga sebagai protes gitu ya, tadi pertanyaan sebelumnya. Nah, saya hanya mention aja lagu Ibu Kartini gitu. Kan apakah dia juga dikategorikan paling enggak dalam kancah musik, kan itu juga merepresentasikan bukan melawan kekuasaan, tapi paling enggak dia juga menjadi bagian untuk mengungkapkan nasionalisme dan terutama berkaitan dengan peran perempuan gitu. Lagu Ibu Gita Kartini. Itu saja ahli gender yang lebih tepat menjawab ini. Tetapi yang saya tangkap sesungguhnya adalah Kartini itu dia protes terhadap hegemoni maskulin Jawa. Jadi sesungguhnya apa yang dia lakukan itu adalah dia mempertanyakan betapa hegemoni, tapi di zamannya ya, di zamannya dia ya, di zaman ketika budaya Jawa sangat maskulin pada saat itu yang dia lawan. Jadi kalau seandainya itu dia perlawanan terhadap politik maskulinitas Jawa menurut saya. Sekalian merepresentasikan juga gitu, kan, jadi, artinya kekuatan dan peran perempuan gitu. Ya, menarik. Oh iya. Setuju Bu, dia memang merepresentasikan perlawanan memang. Makasih ya Pak Amin, Pak Dr. Amin, Pak Chandra. Tadi saya lihat ada ibu saya juga, Bu Prudensia. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Mbak Manusia, terima kasih Pak Amin. Ini sepertinya yang mendesain program ini hanya memberikan 1,5 jam kita bisa bertemu, mestinya bisa 3 jam ini ya. Saya sebagai moderator harus mengakhiri peran saya. Saya tidak boleh melampaui tugas saya, tupoksi saya. Tapi sebelum saya menyerahkan ke Ibu Kartini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Ibu Prudensia, Dr. Prudensia, Mas Handoko, dan seluruh penanya, baik tertulis maupun tadi secara verbal. Dan tentunya kepada Dr. Amin, terima kasih dan selamat sekali lagi atas bukunya. Ada satu pertanyaan yang tertinggal dan saya akan meminta Ibu Kartini menjawabnya, yaitu di mana buku ini dapat diperoleh? Dengan pertanyaan itu, saya mengakhiri peran saya sebagai moderator. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Mari silakan Bu Kartini. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah memandu acara siang hari ini, luar biasa. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Amin, kepada Dr. Prudensia, kepada Mas Handoko, dan sekali lagi Pak Chandra serta Bapak Ibu semuanya, Ibu Marusia, Ibu Nuki, banyak sekali yang sudah ikut serta. Ada Bu Susi Sastro, ada banyak. Itu terima kasih banyak. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya Pak Amin, bisa email ke Yayasan Pustaka Obor atau bisa pesan melalui marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Seluruh marketplace juga kami melayani pemesanan Bapak Ibu semuanya, tidak saja bukunya Pak Amin, juga buku-buku obor yang lain. Asalkan yang ori ya Bu ya, jangan yang harus ori. Ori, tidak boleh. Jangan sekali-kali untuk mengcopy, itu dimarahi sama Pak Chandra. Dan kita ada di sana ya Pak Chandra ya, tidak boleh mengcopy, tidak boleh menggandakan, dan itu adalah apresiasi untuk penulis.
dan juga untuk penerbit supaya terus menerbitkan buku, terus menulis buku. Itu e-book juga disediakan di gramedia.com, Google Play juga sudah tersedia hari ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada dari awal sampai akhir. Alhamdulillah semuanya berada di tempatnya sampai akhir, tidak ada yang keluar. Itu saja, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Semoga kita selalu sehat. Musik kita maju terus. Pak Amin, terima kasih. Pak Chandra, terima kasih. Mas Koko.